Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Masakan Mama Kai. Apa kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini saya mau berbagi bagaimana cara membuat bakwan cetak. Ini bakwan sayur yang sangat enak banget ya. Rasanya gurih, enak banget. Dan luarnya ini garing, kokoh, nggak mudah lembek, matangnya juga merata, nggak mudah basi juga. Ini sangat cocok buat cemilan ataupun untuk ide jualan ya, untuk isian snack box atau untuk suguhan waktu arisan. Ini juga sangat cocok banget. Cara membuatnya juga sangat mudah sekali, bumbunya juga mudah didapat, yang pasti ada di dapur kita. Dan bagaimana cara saya membuatnya, teman-teman bisa tonton videonya sampai selesai dan please jangan di skip agar teman-teman tidak gagal paham. Terima kasih. Langkah pertama, kita rendam dulu centong sayur atau cetakan bakwannya dengan menggunakan minyak yang nantinya kita gunakan untuk menggoreng. Dan ini wajannya juga sudah saya panaskan ya. Kompornya ini sudah menyala dengan menggunakan api yang sangat kecil sekali. Kemudian kita bisa tinggal dulu, lanjut kita siapkan untuk bahan sayurannya. Ada 1 buah jagung manis, ini sudah saya sisir ya teman-teman. Jagungnya saya pakai 1 buah saja. Kemudian ada wortel, saya menggunakan 2 buah wortel ukuran sedang, sudah dikupas dan dicuci bersih. Dan wortelnya ini mau saya serut menggunakan parutan yang seperti ini. Ini saya serut memanjang, bisa juga dipotong manual menggunakan pisau memanjang korek api ya teman-teman, sesuaikan selera teman-teman. Kalau saya ini diserut biar cepet aja ya. Nah, kalau sudah diserut semua wortelnya, dan kita bisa pindah dalam mangkok yang nantinya kita gunakan untuk ngadonin adonan bakwannya ya. Kita pindah di sini, gunakan mangkok yang lebih besar ya teman-teman. Kemudian ada kol, ini sudah saya cuci. Untuk jumlah kolnya ini saya menggunakan 200 gram ya. Kolnya ini sudah dicuci bersih teman-teman, kemudian dipotong kecil-kecil aja atau agak tipis seperti ini, atau bisa juga disesuaikan selera masing-masing. Nah, kalau sudah selesai dipotong-potong semua, ini juga bisa kita taruh dalam mangkok yang sudah ada wortelnya tadi ya teman-teman. Dan kita bisa sisihkan dulu, lanjut siapkan untuk bahan pelengkapnya. Ada daun bawang, ini saya pakai 2 batang. Ini sudah dicuci bersih, kemudian dipotong agak gede-gede seperti ini. Kalau teman-teman di rumah ada seledri, boleh ditambahkan ya. Kebetulan saya tidak ada stok seledri, jadi saya tidak menggunakan seledri. Oke, kita pindah juga dalam mangkok ya teman-teman. Kita tuang semua irisan daun bawangnya. Nah, kalau sudah dituang, kita bisa sisihkan dan lanjut siapkan bumbu yang akan dihaluskan. Ada 6 siung bawang putih, ini nanti saya akan menghaluskannya menggunakan blender ya. Diulek juga boleh teman-teman, dan ini saya potong kecil-kecil dulu sebelum dihaluskan. Dan saya juga menggunakan bawang merah, jumlahnya sama, saya menggunakan 6 siung bawang merahnya. Ini juga saya potong kecil-kecil ya. Kalau bawang merahnya sudah selesai dipotong, kita pindah dalam blender dan tambahkan 3 butir kemiri. Tambahkan juga 1 sendok makan udang kering atau ebi ya teman-teman. Ini biar cita rasanya nanti lebih gurih. Kemudian tambahkan setengah sendok teh lada bubuk. Tambahkan garam sedikit dulu, nanti bisa koreksi rasa, kalau kurang bisa ditambahkan. Dan tambahkan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Dan di sini juga saya tambahkan sedikit gula pasir ya untuk penyeimbang rasa. Dan tambahkan juga 2 butir telur. Ini boleh menggunakan 1 butir telur ataupun 2 butir telur ya teman-teman. 1 butir telur itu rasanya juga sudah sangat enak banget. Kemudian bumbu dan telur ini kita blender. Kemudian semua bumbu yang sudah dihaluskan dimasukkan dalam campuran sayuran. Masukkan juga jagung manis. Kemudian bisa kita aduk dulu ya teman-teman. Ini bumbu sudah kita masukkan, kita aduk dulu sampai tercampur rata. Dan kemudian saya akan tambahkan tepungnya. Ini tepungnya saya menggunakan 500 gram. Saya masukkan secara bertahap ya.
bergantian dengan air. Untuk air ini kebetulan tidak saya takar teman-teman, tapi nanti teman-teman bisa lihat hasil adonannya seperti apa, tingkat kekentalannya ya. Ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan air sedikit demi sedikit ya teman-teman. Kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata. Kemudian bisa kita masukkan lagi tepungnya secara bertahap ya teman-teman. Kita masukkan lagi dan jangan lupa tambahkan airnya, dan kita adonin lagi sampai adonannya tercampur rata. Nah, kalau adonannya sudah tercampur seperti ini, jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Kalau misalnya masih kurang asin atau kurang gurih, teman-teman bisa tambahkan sendiri garamnya ya. Untuk adonannya seperti ini teman-teman, jadi tidak terlalu encer ya. Adonannya sedikit agak kental seperti ini, tapi juga tidak kental banget. Ini sudah siap untuk digunakan. Lanjut, kita akan cetak bakwannya. Kalau adonannya sudah siap, kompornya bisa dibesarkan dan biarkan panas dulu ya teman-teman, tapi jangan terlalu panas banget. Kalau sudah panas, kita bisa cetak adonan bakwannya. Kita ambil secukupnya aja, kemudian bisa kita ratakan. Untuk ketebalan ini bisa disesuaikan selera ya. Kalau saya kurang begitu suka kalau bakwannya terlalu tebal banget, jadi saya kurangin, nggak terlalu penuh. Jadi bagian tengahnya ini agak cekung ya teman-teman, seperti ini ya. Oke, kita goreng dengan menggunakan api sedang saja. Dan kita bisa goyang-goyangkan seperti ini, dan ini sangat mudah sekali lepasnya teman-teman. Teman-teman bisa cek ya. Kemudian kita panaskan sebentar, baru kita isi lagi dengan adonan ya teman-teman. Kemudian bisa kita goreng lagi, caranya sama. Dan ini yang satunya juga sudah lepas seperti ini, kita bisa taruh dan kita panaskan lagi sebentar, baru kita isi adonan lagi. Lakukan sampai adonannya habis ya, caranya sama seperti ini. Dan untuk menggorengnya ini saya menggunakan api sedang. Jangan menggunakan api besar ya, nanti cepat gosong dan bagian dalamnya juga belum matang. Oke teman-teman, ini saya cetak lagi ya. Karena saya menggunakan hanya 2 centong sayur, jadi ya sedikit agak lama ya teman-teman. Dan jangan lupa ya, dibalik kalau bagian bawahnya sudah kuning keemasan seperti ini, kita bisa balik dan goreng sampai bakwannya matang, warnanya kuning keemasan seperti ini ya. Kita bisa angkat kalau ada bakwan yang sudah matang. Jadi matangnya ini tidak sama ya, tidak berbarengan karena kita mencetaknya juga tidak berbarengan. Jadi kita ada yang digoreng, ada yang sudah matang. Seperti itu ya teman-teman. Meskipun seperti itu caranya, ini tetap bakwannya hasilnya maksimal bagus banget. Oke teman-teman, lakukan sampai semua adonannya dicetak dan digoreng sampai matang ya, dengan cara yang sama. Kalau sudah matang, kita bisa tiriskan seperti ini teman-teman, dan ini hasilnya sebagian yang sudah matang ya. Dan kita lanjut plating di piring saji. Jangan lupa tambahkan cabai rawit hijau untuk lalapannya. Dan bakwan sayur cetak sudah siap untuk disajikan. Saya akan kasih lihat ke teman-teman. Bagian luarnya ini garing kokoh dan aromanya juga sangat harum banget teman-teman. Bagian dalamnya ini lembut teman-teman. Jadi matangnya juga merata. Teman-teman bisa lihat di sini. Bagian dalamnya tidak basah ya teman-teman, tapi ini tetap lembut dan rasanya sangat enak banget, apalagi dilalap dengan cabai rawit hijau seperti ini ya. Rasanya enak, gurih, aromanya juga wangi banget, luarnya garing, kriuk, ini enak banget, apalagi dimakan selagi masih hangat ya. Ini dimakan sudah dingin pun rasanya masih enak banget ya teman-teman. Recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Ini bisa buat cemilan, bisa buat lauk, bisa juga untuk isian snack box, suguhan arisan, ataupun
untuk ide jualan ya. Silahkan nanti dicoba, semoga teman-teman suka dengan resep yang saya bagikan, dan semoga resep ini bisa menginspirasi dan menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Terima kasih sudah nonton dan selalu support channel Masakan Mama Kay. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.